Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Semoga segala nikmat terlimpahkan untuk kita semua, insya Allah. Baik, kita awali dengan kita membuka kitab suci Al-Quran kita, pemirsa. Kita akan simak surat Al-Ma'idah, yaitu surat kelima. Kita menuju ke ayat 7. Demikian tersurat. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati. Makna dari ayat ini, pemirsa, jadi di sini terkandung perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diawali dengan kita harus ingat nikmat Allah, yaitu nikmat yang telah Allah limpahkan yang tak terhingga kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya, dari saat Allah ciptakan kita semua hingga Allah turunkan ke bumi ini. Allah jamin kehidupan seluruh hamba-hambanya, dan Allah juga telah memberikan petunjuk agar seluruh hambanya selamat dunia dan akhirat, yang kelak akan kembali kepada Allah yang menciptakannya. Dan Allah juga melimpahkan segala nikmatnya selama seluruh hambanya hidup di dunia ini dengan limpahan segala nikmat, nikmat rizki, nikmat makan yang Allah telah sediakan seluruhnya yang tumbuh dari bumi ini, dan lain sebagainya, pemirsa. Mungkin kita sudah pernah bicarakan segala nikmat yang telah Allah limpahkan yang tak terhingga. Kemudian di sini juga ada saat kita sebagai hamba, kita bersaksi bahwa kami mendengar dan kami taati. Jadi kata taat ini, pemirsa, itu adalah artinya kita tunduk dan patuh. Apa itu tunduk? Yaitu kita tunduk kepada Allah terhadap segala kemahaannya. Misalnya kita ambil contoh, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, yaitu kebesarannya menciptakan kita semua dan seluruh makhluk di alam semesta ini yang telah Allah ciptakan. Kita juga harus tunduk dengan sunnatullah, yaitu hukum Allah yang berlaku di bumi ini. Kita juga harus tunduk terhadap seluruh dan apapun ketentuan Allah. Apapun yang sudah menjadi kehendak Allah, yang sudah ditentukan terhadap yang terjadi kepada seluruh hamba-hambanya ini,
kita harus tunduk, kita tidak bisa mengelak, menghindar dari takdir Allah, ketentuan Allah, dan kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh marah, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Allah atas ketentuan yang berlaku terhadap hambanya ini. Itu contoh ketundukan kita, pemirsa. Kemudian apa itu patuh? Yaitu kita patuh terhadap apapun yang sudah Allah perintahkan kepada kita, yaitu apa itu perintah Allah? Rukun Islam, pemirsa. Jadi kita harus patuh terhadap rukun Islam itu. Kita harus pelajari kelima rukun Islam itu, kita harus lakukan, laksanakan, tunaikan, dan kita harus implementasikan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga harus patuh terhadap larangannya. Kita harus jauhi larangan Allah yang ada di Al-Quran, pemirsa, yang sudah dijabarkan dalam ilmu fikih yang kita bisa pelajari. Kita ambil contoh misalnya, makanan apa yang diharamkan untuk kita, minuman yang diharamkan kepada hambanya, pernikahan yang diharamkan oleh Allah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pemirsa. Kemudian setelah kita patuh terhadap perintah dan larangannya, kita juga harus patuh terhadap petunjuknya, firman-firmannya yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kita harus mempelajari, mengkaji, mencari maknanya, dan kita harus bertorekoh untuk mendapatkan hakikatnya. Kemudian kita harus menerapkan hakikat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam arti kita harus mengamalkan Al-Quran, pemirsa, mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah, firman-firman Allah. Nah, ini Allah sudah tegaskan pada surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28, pemirsa. Sebentar. 28, ya, surat Al-Qasas ayat ke-85. Demikian tersurat, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan Al-Quran akan mengembalikanmu ke tempatmu semula. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa dia di dalam kesesatan yang terang. Jadi kita harus patuhi perintah Allah, kita harus taati, yaitu kita harus mengamalkan firman-firmannya yang tersebut dalam Al-Quran, agar kita bisa kembali ke tempat semula, yaitu tempat sebelum kita diturunkan di bumi ini, pemirsa. Kita sebelumnya sudah bertempat di surga,
Jadi kita diturunkan ke bumi ini yang sebenarnya Allah telah memberikan petunjuk agar kita semua bisa kembali ke tempat kita semula, yaitu surga. Jadi memang kita harus mengamalkan Al-Quran, pemirsa, bukan hanya memahami. Kita harus betul-betul mencari hakikatnya dengan izin Allah. Kita faham dan kita harus terapkan di kehidupan kita, yang memang konsekuensinya Allah akan uji, dan itu memang harus kita lalui, kita hadapi dengan kesabaran dan senantiasa mohon limpahan kekuatan untuk bisa menjalankan ujian Allah hingga bisa lulus dari ujian Allah. Dan itu akan kita rasakan berkahnya setelah kita bisa mengatasi dan lulus dari ujian Allah itu, pemirsa. Jadi itulah yang harus kita patuhi, pemirsa, dari kata taat di situ, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian kita coba simak surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ke-7, yaitu pada ayat 172. Mari kita simak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan keturunan Bani Adam dari tulang punggung mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat, sesungguhnya kami orang-orang yang lalai tentang ini. Jadi di sini sudah ada persaksian kita dengan Allah, bahwa memang Allah adalah Tuhan kita, pemirsa. Kita sudah bersaksi di sini. Nah, namun persaksian ini memang banyak hamba ini yang memang tidak bisa ingat saat itu, pemirsa, hingga hamba-hamba ini setelah turun di bumi, dia melihat dunia hingga terbuai dengan dunia dan melupakan apa yang sudah mereka saksikan sebelum lahir di bumi ini. Jadi mereka lupa bahwa mereka sudah bersaksi hanya Allah lah Tuhan mereka. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Namun mereka dalam kehidupan di dunia ini, mereka banyak yang berlaku syirik, pemirsa. Jadi mereka menuhankan selain Allah, yaitu kita bisa simak surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 48, pemirsa. Demikian tersurat, sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukannya dengan sesuatu, yaitu syirik, dan mengampuni dosa selain dari itu terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Jadi di sini Allah sudah tegaskan bahwa perbuatan syirik, yaitu mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, itu Allah tidak akan ampuni, dan itu adalah merupakan perbuatan dosa besar, pemirsa. Selain perbuatan syirik, di sini makna dari ayat 48 ini adalah Allah akan ampuni dosa-dosa selain dari syirik terhadap siapa yang Allah kehendaki. Jadi syirik adalah dosa besar yang tak terampuni, pemirsa. Apa itu syirik? Yaitu dia menuhankan dunia dan makhluk Allah, dalam arti mereka banyak menuhankan harta, kehormatan, jabatan, pujian, dan mereka juga selalu bila sedang menghadapi masalah, mereka yang terfikir adalah siapa yang bisa membantu saya. Misalnya terjadi kesulitan keuangan, pertama yang terfikir adalah orang yang bisa membantu, orang yang memiliki harta yang dia kenal. Dia akan berupaya untuk meminta bantuan, meminta pertolongan. Demikian juga misalnya masalah sosial, ekonomi atau politik atau lain sebagainya, itu yang terfikir adalah makhluk Allah, sesamanya, sesama hamba yang mereka pikir yang bisa menolong mereka. Jadi ini contoh dari mereka selalu bergantung kepada makhluk. Mereka lupa bahwa semua sudah kehendak Allah dan hanya kepadanya lah kita berserah diri dan mohon pertolongan. Seharusnya demikian, pemirsa. Jadi orang-orang yang menuhankan harta, jabatan, kedudukan, status sosial, kehormatan, sanjungan, pujian, itu termasuk syirik, pemirsa. Jadi ya seperti itulah dosa-dosa perbuatan syirik yang insya Allah tidak terampuni. Jadi di Al-Fatihah kita petik ayat di Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah hamba mengabdi dan hanya kepadamulah hamba mohon pertolongan. Ya, di sini sudah jelas, pemirsa. Kepada Allah lah kita harus, hanya kepada Allah kita mengabdi. Apa itu mengabdi? Ya itulah isi dari perjanjian kita dengan Allah. Kita harus tunduk, patuh, dan
menjalankan serta mengamalkan petunjuk Allah. Itulah pengabdian kita, pemirsa. Nah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi memang harusnya apapun yang terjadi hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Jadi bukan kepada makhluk ciptaannya. Demikian kurang lebih makna dari perjanjian kita dengan Allah yang sudah kita ucapkan sebelum kita terlahir ke bumi ini, yang memang harus kita penuhi perjanjian itu. Jadi pada intinya tujuan hidup kita di dunia ini adalah memenuhi janji kita kepada Allah, yaitu kita hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Demikian pemirsa, kajian singkat mengenai perjanjian kita dengan Allah. Insya Allah pemirsa bisa memetik hikmah dan mendapatkan manfaat dari sedikit uraian pada sesi ini. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.